Sang penebus, Raja Sorga mulia, terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah yang terbesar dicurahkan, mengalir dari tempat maha tinggi. Harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah Yesus Kristus. Mengalir dari tempat maha tinggi, harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkannya. Haleluya, ku dipulihkannya. Haleluya, Tuhan, jalan-jalan yang kita pilih bahkan di luar daripada kehendak-Nya, sering sekali kita melawan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi Tuhan tetap dengan lembut berkata, berbisik, sehingga ketika kita dengan pilihan kita yang salah, dengan lembut Tuhan katakan, aku tetap mengasihimu. Karena kita punya Tuhan yang bukan pemarah, tapi Tuhan yang mengerti dan peduli. Tapi saudara tahu, sesungguhnya kita tidak dapat berjalan kalau bukan Tuhan yang pimpin. Dan itu yang saya alami. Bila engkau tak besertaku,
dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Siapa akhir-akhir ini yang merasakan seperti jalan buntu? Seperti rasanya kayaknya nggak mampu lagi. Siapa yang hari-hari belakangan ini merasakan sepertinya kayaknya nggak mungkin lagi Tuhan tolong. Karena aku udah terlalu jauh dari Tuhan. Musik tetap mengalun. Saya merasakan saudara. Tetapi yang menguntungkan buat saya adalah walaupun ketika saya mengalami kelelahan, saya mengalami jatuh bangun, dan bahkan kayaknya hari ke depan sepertinya tidak ada masa depan. Tetapi itu intimidasi iblis. Dan beruntungnya adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, tanpa kita harus meraung-raung, Roh Kudus datang dengan lembut. Kuatkan hatimu, karena aku akan berperang untuk kamu. Dan engkau akan diam saja. Itu dalam firman-Nya di Keluaran 14 ayat 14. Kalau kita belajar untuk tenang dan tidak takut, kita biarkan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dan tidak menuntut surga ketika kegagalan diizinkan Tuhan. Percayalah, Tuhan pegang kendali atas hidup saudara. Dan setiap jalan keluar yang Tuhan berikan tidak pernah meleset. Tenang saja, aku yang akan berperang untukmu. Jadi belajar untuk menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan. Walaupun seperti tidak ada harapan, tetapi tetap percaya. Karena firman-Nya berkata, walaupun belum aku melihat, tetapi aku yakin dengan imanku. Seperti iman Bapa kita Abraham. Amin saudara. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Oh haleluya. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan kasih karunia-Mu.
bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mulai malam ini, meskipun sepertinya belum kelihatan, mulai perkatakan firman di Keluaran 14 ayat 14. Aku percaya Tuhan berperang untuk aku. Amin. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost. Amen. Was blind, but now I see. Oh, I can see you. Saya percaya malam ini kita melihat Tuhan lewat hadirat Tuhan yang hadir malam ini. Biar kiranya Tuhan melihat setiap hati yang tulus. Malam ini kita pulang membawa sorak-sorai, kelegaan, kemenangan, kemerdekaan. Yes, Jesus. Biar kiranya Tuhan, apa yang terjadi beberapa ribu tahun lalu mengubahkan setiap kami malam ini untuk menjadi anak-anak-Mu yang radikal di akhir waktu-waktu kami. You said your fire glare, you take our weakness, you take our failure, mended and whole. You take our failure, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh,
Siapa di sini yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Coba angkat tangannya. Kalau kita mengasihi Tuhan maka ya logikanya kalau kita mengasihi pacar kita akan menuruti apa yang dia mau kan saudara ya. Apalagi kita punya Tuhan yang begitu lembut bagi kita. Satu-satunya di dunia ini yang bisa kita andalkan hanyalah Tuhan. Karena manusia pada dasarnya mengecewakan. Saya punya kesaksian yang mungkin yang pernah nonton saya di X Factor. Ada beberapa yang tahu mengenai kesaksian saya ini. Bagaimana setelah saya menjadi runner up X Factor. Saya ditawari beberapa iklan. Dan ada 2 iklan yang sudah ditandatangani tanpa saya tahu isi-isi daripada kontrak tersebut. Dan ini ada satu kontrak iklan yang lumayan terkenal brandnya di Indonesia. Dan tetap main di F ya Bung. Dan menggiurkan sekali nilai kontraknya. Manajemen cuma bilang, nih Novita kamu dapat 2 kontrak. Iklan yang berbeda. Satu iklan dijalani, iklan yang kedua tiba-tiba pagi-pagi saya ditelepon untuk datang casting di depan kamera. Untuk tes cam gitu kan. Terus saya datang. Pas casting, saya dengan Novita Dewi yang sebenarnya seperti ini, tidak pakai jilbab, orang Batak. Terus pagi-pagi itu lagi ngantuk sekali saya karena tidurnya juga pulang dari luar kota kan, itu job lompat-lompat waktu itu. Pokoknya dalam 3 tahun setelah saya runner up X Factor, itu job tuh sebulan bisa sampai 15 kali. Jadi kelelahan banget. Dan waktu casting pagi-pagi itu pas lagi nunggu udah selesai casting test cam, saya ke ruang sebelah untuk ngobrol sama teman main di iklan tersebut. Terus tiba-tiba datang manajer saya, manajer untuk iklan di bagian iklan bukan untuk off air, duduk. Nov, gini Nov, memang di dalam kontrak isinya tidak ada, cuma ini nilainya lumayan. Iya saya tahu Mbak, saya bilang. Kenapa sih Mbak, ada apa gitu. Jadi ini karena secara nasional kamu bisa gak Novita di dalam iklan ini pakai kerudung katanya. Terus saya bilang oke. Saya masih diam di situ. Tapi latar belakangnya juga nanti kamu merepresent kota Aceh katanya. Terus saya diam sebentar. Mbak kenapa harus pakai kerudung Mbak? Ya karena kan kamu tahu Aceh adalah mayoritas Muslim. Sementara saudara waktu saya di X Factor, saya dikenalnya adalah orang Sumatera, orang Batak. Dan ketika di X Factor juga di RCTI, saya sering mengucapkan terima kasih kepada Yesus Kristus. Dan juga saya ditentang selama waktu di X Factor, saya ditentang banyak karena disuruh stop ketika bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus. Bahkan kalung saya kalau saya pakai salib itu disuruh lepas, tapi saya tetap keras kepala ya saudara ya. Dan waktu dibilang kayak gitu saya diam dulu sebentar. Saya, Mbak bisa kasih saya waktu gak? Saya bilang oke. Terus saya berdoa, saya tanya Tuhan, Tuhan aku gak tahu harus buat apa. Tolong kasih aku hikmat untuk dapat memilih. Apakah ini right for me atau enggak. Atau ini akan bahkan menjatuhkan saya dengan bulian. Yang membuat saya tuh, dulu saya gak tahan bulian saudara. Tetapi ternyata Tuhan izinkan bulian itu menghajar saya terus, menghajar terus. Dan saya bilang Tuhan udah kayak stop, masa mau berapa tahun saya udah mau jalan 4 tahun nih. Masa saya dibully terus, saya kan gak pernah gitu-gituin orang. Ternyata Tuhan kasih terus, sampai saya udah katam. Udah kalau ngelihat orang ngeledek saya tuh saya udah ketawa-ketawa saudara. Dan saya bahagia banget ya Tuhan, ternyata ini yang mau Tuhan perhadapkan ke saya gitu. Terus saya waktu akhirnya Tuhan bicara, kamu tuh orang Batak ya.
terus kamu tuh dikenalnya adalah Kristen. Kalau ini off air untuk sekedar menghormati nggak apa-apa, tetapi ini akan berjalan 2 tahun iklannya. Dan orang Batak mungkin nggak akan bisa terima. Kalau notabene Kristiani mungkin ya udahlah, itu kan sekedar profesional. Dan Tuhan, what do I have to say? Kalau misalnya aku katakan no, iklan ini akan lewat dan duitnya melayang gitu kan. Terus ayo percaya saja kata Tuhan. Terus saya dengan berani, Mbak maaf. Saya katakan seperti yang tadi ada bicara sama saya. Saya gak bisa Mbak karena begini-begini. Oh oke, berarti kamu siap ya kalau kontrak ini off. Saya siap, saya bilang kayak gitu. Dan akhirnya saudara, saya gak tahu, saya legowo banget. Pulang ke rumah saya ngomong ke orang tua saya, Mam kontrak yang kedua cancel. Jadi jangan kecewa ya kalau duitnya melayang. Tapi saudara, seminggu kemudian saya ditelepon. Novita, memang iklannya off. Tetapi nilai kontraknya penuh kamu terima katanya. Saudara tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Saya bersyukurnya bukan karena saya terima ratusan juta, bukan. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan bela. Dan bukan hanya saya mau sekedar kompromi terus dapat duit, enggak. Tapi Tuhan mau lihat apakah kamu benar-benar menjadi cerminannya Kristus atau kamu mau kompromi dengan tawaran dunia yang bertentangan dengan kamu. Dan Tuhan bela, Tuhan nyatakan kontraknya dengan nilai segitu tetap diterima, tapi saya gak kerja saudara, makan gaji buta. Iklannya tidak dijalankan, tetapi Tuhan kasih berkat yang lebih dari itu. Saya bahkan dianggap adalah salah satu penyanyi pencarian bakat yang mempunyai integritas. Itu dibilang di manajemen saya, Sony Music. Dan saya gak tahu kenapa saya bisa setegar itu, tetapi saya yakin dan percaya itu Tuhan yang bekerja saat itu juga. Dan Tuhan gak pernah salah ketika bahkan kita tuh berserah, Tuhan gak tahu mau gimana ya. Ya kalau dibiarin ini habis deh nih, gak dapet deh. Karena iklan yang pertama lumayan banget gitu. Tapi Tuhan bilang, melangkah saja. Aku ada di depanmu. Buat keputusan demi keputusan, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pelindungku, Tuhan pemulihku. Jadi satu yang saya tahu, satu-satunya yang saya percaya, berkat itu datangnya dari Tuhan. Bahkan saudara, saya pernah ditantang, saya kan sering live streaming, dagang, saya lakukan semua. Namanya ibu rumah tangga ya saudara ya. Saya live streaming, terus saya dibully. Lo gak laku lagi ya, makanya lo dagang. Terus saya bilang, buat saya hidup itu adalah perjuangan. Ya, selama kamu masih sehat dan bergerak, harus aktif, harus proaktif. Karena kita tidak menunggu uang datang dari langit. Tetapi kita tahu berkat datangnya dari Tuhan kepada orang-orang yang gigih.
Jadi saya ditantang, nanti paling lo juga keong lo kalau ininya dimatiin nih. Terus saya ngomong di live platform tersebut. Terserah lo deh, saya bilang. Bukan ke orang saya ngomong, ke platform tersebut. Kalau dia mau matiin juga gak apa-apa. Karena saya tahu berkat saya datangnya dari Tuhan. Tuhan bisa kirim harta orang fasik kepada orang-orang, kepada anak-anaknya. Dan saudara, ketika saya ngomong kayak gitu, saya cuma bilang, Tuhan kalau di off juga gak apa-apa. Kalau misalnya ada jalur yang lain, pasti Tuhan kasih jalan keluar yang lain. Dan bener aja saudara, 2 hari kemudian dimatiin live saya sama platform tersebut. Dan padahal di platform tersebut penjualan saya luar biasa. Tetapi ketika kita memperkatakan sesuatu kita harus mempertanggungjawabkannya. Dan ketika kita percaya kalau Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, maka kita gak usah takut. Karena Roh Kudus yang memimpin mulut kita untuk kita bisa menguatkan orang lain. Amin saudara. Dan saya percaya malam ini jiwa-jiwa yang hadir di sini mengalami perubahan. Kita bisa menguatkan orang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya lewat mulut saja tetapi lewat tindakan kita. Karena Tuhan memberikan kita hikmat dan hikmat itu yang harus kita salurkan kepada orang lain. Untuk beriman di dalam Kristus dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena kalau bukan karena kekuatan yang daripada Tuhan, mungkin saya takut kehilangan mata pencaharian di dunia online. Tetapi nggak tahu kenapa saya bisa ngomong kayak gitu, tiba-tiba iya aja dimatiin. Dua-duanya mengalami masalah. Tapi saya nggak seperti teman saya yang lain. Itu nangis-nangis saudara. Nangis-nangis padahal dia orang besar, orang kaya. Dia nangis-nangis. Tapi saya bisa ketawa. Dan saya bersyukur Tuhan, dari mana sukacita ini kalau bukan dari Tuhan? Iya kan? Saudara saya kehilangan 431 miliar. Tetapi dia bisa ketawa-ketawa dong. Dia bilang kalau bukan karena Tuhan gue udah gila katanya. Jadi berkat datangnya dari Tuhan. Sukacita yang hakiki datangnya juga dari Tuhan. Bukan karena kita punya harta. Tetapi karena Tuhan yang memberikan kita hati yang untuk bersukacita. Karena gak setiap orang mempunyai hati seperti ini. Walaupun punya banyak duit. Jadi hanya siapa yang dapat kita andalkan? Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, satu-satunya yang Barang siapa menjadi milik Kristus,
Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Karena kehormatan hanya milik Tuhan. Di dunia entertain tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi selama kita mau tunduk kepada firman Tuhan dan melekat, maka tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Bahkan kita bisa menjadi terang, dan terang itu adanya di gelap, maka biar terlihat terang itu. Dunia ini gelap saudara, tapi biar kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk menjadi terang. Amin. Karena hanya di dalam Dia, gak ada lagi yang dapat membuat kita, merasakan kedamaian. Karena dunia tidak dapat memberikan kedamaian yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Tuhan Yesus begitu baik. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gave me strength. Nothing is impossible. Through you. Amen. Yes. Some eyes are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Terus musik mengalun. Hanya di dalam Dia. Hanya di dalam Dia saudara, amin. Hanya di dalam Dia. Segala yang possible dapat terjadi, tetapi di luar daripada Dia, no, tidak ada. Karena Tuhanlah kekuatan kita, dan kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan, amin. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you my eyes are open.
kasih beatnya. Ikuti saya. Mana suaranya pada pakai masker sih ya? Nggak kedengeran loh. Masa Novita doang yang nyanyi di sini, nanti berkatnya ke saya semua, mau? Mau diberkati malam ini? Yuk, sekarang saya mau dengar coba yang singer-singer suaranya udah bagus-bagus, coba bentar ya, bentar. Saya mau denger yang kanan dulu. Tuh, wa, ga, pa, pa, pa. Ini cowok semua nih masuk surga nih, saya lihat di sini nih. Ceweknya kurang keras suaranya. Biasanya cewek itu keras-keras ya, tapi di Surabaya lain ya. Lain sama di Sumatera. Sumatera banyak cewek kalau saya datang KKR. Tetapi di sini masuk surga semua nih, luar biasa. Sekali lagi mau? Udah lah, iya paling depan masuk surga udah. Sekarang yang sebelah kiri. Yuk kita tes ini paling banyak nih, tapi belum tentu suaranya paling oke. Iya enggak? Oke yang kanan? Biasanya yang masuk surga katanya kanan. Yuk yang kiri. Coba. Aduh maaf ya sebelah kanan ya, ternyata lebih oke yang kiri. Coba kalau digabung gimana? Yeah. Enggak, salah tempo. Coba ulang lagi. Coba. Yeah. Langsung. Sekali lagi. Berlomba-lomba kayak 5 gadis cerdik, 5 gadis pintar dan 5 gadis bodoh ya. Sekarang kita cari di sini yang pintar yang mana nih? 5 gadis bijak. Tuh. Tepuk tangan dulu untuk Besca. Cepet banget nalarnya. Sekarang kita bangkit berdiri yuk sama-sama yuk. Kita katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Sekarang masalah saya bukan lagi menjadi boundaries untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan saya lebih besar dari masalah saya, amin. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gave me strength. Say it. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Ooh, oh.
Berita sukacita, firman Tuhan yang hidup. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan worship. Through you, I can do anything. Saya undang hamba Tuhan yang diurapi untuk maju. Membawa kita kepada firman Tuhan. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you in me. Nothing is impossible to you. Mine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes. Kami sudah diberkati dengan kesaksian-kesaksian dan biarlah berkat itu boleh menjadikan kami kuat. Kami menang dalam setiap persoalan dan masalah kami. Berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Nggak panjang saudara. Ya, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kembali kepada saudara. Bagi saudara yang sudah putus asa, yang sudah tidak ada pengharapan, saudara yang merasa lelah, saya akan ingatkan kembali bahwa saudara itu orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Mungkin saudara katakan, aku orang biasa. Enggak, saudara orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mungkin saudara katakan, aku bukan siapa-siapa. Enggak saudara, saudara adalah siapa-siapa. Bukan hanya siapa-siapa, saudara memang bukan siapa-siapa. Tetapi saudara siapa-siapa. Saudara jadi bingung, ya. Saya memang bukan siapa-siapa karena itulah sifat Yesus yang ada di dalam kita. Kita harus rendah hati. Tetapi bukan berarti saya diciptakan miskin. Saya diciptakan susah. Saya diciptakan orang yang tidak ada harganya dan ya, tidak berarti, enggak. Saya adalah orang yang memang bukan siapa-siapa, tapi saya adalah siapa-siapa. Katakan amin. Ya memang harus begitu. Enggak perlu harus dikatakan, oh aku anak Tuhan, aku hebat. Enggak. Saudara diam, cukup tenang. Tapi saudara punya hati, saudara punya iman, saudara punya sikap, tunjukkan. Memang aku bukan siapa-siapa, tapi aku siapa-siapa. Katakan. Saudara mengingat kembali bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, saudara tahu apa yang dijanjikannya akan diberkati, saudara. Dan nyata Abraham diberkati dalam kehidupannya. Bertemu Abimelek, diberi banyak harta. Lot suruh pilih, dia memilih yang padang hijau lembah Yordan. Dan Abraham mengalah, tapi nyatanya Abraham tetap lebih diberkati daripada Lot. Karena memang pilihan Tuhan yang menerima janji Tuhan. Bahkan Abraham mengalahkan raja-raja dari timur. Bahkan menolong Lot. Luar biasa, saudara. Bagaimana dengan kehidupan Ishak, saudara tahu sendiri. Luar biasa diberkati oleh Tuhan. Juga menerima janji yang sama.
Saudara tahu bagaimana tentang Yakub yang disebut Israel. 10 kali ditipu oleh Laban. 10 kali juga tunjukkan bahwa dia bukan hanya diberkati, tetapi dia membawa berkat di mana dia ada. Di situ ada berkat. Katakan amin. Itu umat-umat pilihan Tuhan. Bukan hanya diberkati, tetapi dia juga membawa berkat. Oleh sebab itu dia punya otoritas untuk memerintahkan berkat. Amin. Apalagi kepada saudara pribadi. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi apalagi khawatir, no. Mengeluh, no. Aku umat pilihan Tuhan. Apakah itu berlaku, Pak? Untuk saya dan saudara. Apakah berlaku? Itu kan Abraham, Ishak, Yakub, no. Galatia 3, 7 ayat 9. Kita baca sebentar, saudara. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Katakan amin. Orang yang hidup dari iman Yesus Kristus Tuhan, orang-orang itulah keturunan Abraham. Keturunan yang menerima janji Tuhan. Diberkati Tuhan. Bukan hanya diberkati Tuhan, tetapi membawa berkat. Punya otoritas. Barang siapa mengutuk akan dikutuk Tuhan. Barang siapa memberkati akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Malam hari ini sudah saudara. Jangan merasa aku kecil, aku bukan siapa-siapa. Aku biasa, no saudara orang luar biasa. Saudara bisa memerintahkan berkat. Bukan hanya saudara menerima berkat, memerintahkan berkat. Saya katakan saudara. Makanya kata-kata jangan negatif. Kata-kata itu yang positif karena kata-katamu adalah kata-kata otoritas. Umat-umat yang dipilih Tuhan. Oleh karena iman saudara keturunan Abraham, orang-orang yang menerima janji Tuhan. Katakan amin. Dalam setiap perkataan, yes, aku bukan orang biasa. Usahaku diberkati Tuhan. Gitu, saudara. Kesehatanku, wah luar biasa. Keluargaku hebat. Anak-anakku luar biasa, saudara. Gak ada kata-kata yang gak bagus itu gak ada, saudara. Itu ciri-ciri orang yang sadar bahwa dia adalah umat-umat pilihan Tuhan yang menerima janji Tuhan. Katakan amin. Apa yang menjadi halangan? Satu, apa saudara? Rukun. 1, 2, 3, katakan apa? Rukun. Saudara ambil orang yang diurapi Tuhan, 100 hamba Tuhan datang ke rumah saudara, datang di pabrik saudara. Kalau saudara enggak rukun, enggak akan mempan. Tahu saudara mempan? Rukun. Dan satu hal lagi, tanggalkan kejahatan. Hidup dalam kebenaran. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Kesusahan 1 hari, cukup 1 hari. Kesusahan besok ada sendiri, saudara. Artinya kesusahan itu pasti ada. Masalah itu masih ada. Tapi pastikan, di mana ada Yesus dalam saudara, di mana ada kebenaran dalam hidup saudara, semuanya akan ditambah-tambahkan. Amin. Satu hal, saya ulangi lagi, saudara bukan orang biasa, tetapi saudara orang luar biasa. Saudara adalah umat-umat yang dipilih Tuhan. Saudara adalah keturunan-keturunan Abraham oleh iman. Kalau Abraham menerima berkat, kalau Abraham menerima janji, saudara juga menerima berkat dan menerima janji. Bukan hanya diberkati, tetapi saudara memerintahkan berkat, membawa berkat. Dan pastikan dalam kehidupan saudara, yaitu orang-orang yang hidup di dalam damai Tuhan. Amin. Rukun di keluarga, di dalam setiap perkumpulan rukun. Pastikan ada kerukunan. Akan turun berkat-berkat kepada saudara. Amin. Tanggalkan kejahatan. Biarlah saudara menjadi orang-orang yang benar, punya otoritas. Bukan hanya diberkati, tapi
memerintahkan berkat. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara. Cukup singkat. Sebelumnya saya ingin bacakan satu ayat, Yesaya 59 ayat 1 dan 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar terus. Sesungguhnya tangan tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Hidup dalam kerukunan, tanggalkan kejahatan, engkau pulang menjadi orang-orang pemenang. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat kasih-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Katakan amin. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Yesus-Mu terlebih besar, Aku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak terlambat kasih-Mu Tuhan, tak pernah terlambat kasih-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji. Sekali lagi sama-sama katakan, tak pernah terlambat kasih-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Janji Tuhan ada di dalam kami semuanya. Kami percaya janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub juga berlaku untuk kami semua yang ada di tempat ini. Kami bukan orang biasa, tetapi kami orang-orang yang luar biasa. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang disertai Tuhan, bahkan orang yang membawa berkat. Bahkan orang yang memerintahkan berkat. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini.
melalui kesaksian, melalui pujian, melalui firman Tuhan, kami telah diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Sebentar kami pulang satu dengan yang lain, Tuhan lengkapi kami dengan berkat-Mu. Mari saudara rekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin, amin. Kita berdiri Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Mari angkat tanganmu sekali lagi bersama-sama katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tuhan yang terlebih besar dalam hidup kami. Tak pernah terlambat
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Selamat malam semua. Hidup kami itu ubah hidupmu, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Angkat suaramu, katakan Roh Kudus menghibur dan menolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini.